Ke informasi lain pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso memiliki satu obsesi untuk bertempur langsung dengan para mafia bandar narkoba ketika berusaha untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Budi Waseso bahkan telah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk meminta bantuan persenjataan dari TNI Angkatan Laut. Hal tersebut disampaikan Kepala BNN Budi Waseso ketika menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba hasil tangkapan dari Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir senilai 1,2 triliun rupiah. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan antara lain adalah 600 kg sabu-sabu, 600.000 pil ekstasi, 18 kg ganja, dan 2,5 gram ketamin yang seluruhnya berasal dari 1.200 kasus. Penyelundupan narkoba pun meningkat sekitar 10% per bulannya, sehingga Kepala BNN Budi Waseso menegaskan harus bersikap tegas terhadap sindikat narkoba, memperlakukannya seperti musuh negara serta sama dengan pelaku otak pembunuhan. Ya, sampai hari ini masih ada kapal yang kita ikuti terus. Ya, tepatnya di mana memang harus dirahasiakan. Itu yang menjadi obsesi saya. Kalau bisa begitu dia masuk perairan Republik ini langsung ditenggelamkan. Ya, dengan kekuatan TNI Angkatan Laut. Daripada dari pelurunya nggak kepake, Pak. Lebih baik kita uji. Kemarin sudah dicoba di Hari HUT TNI. Itu sebenarnya sudah peringatan kepada para mafia narkoba itu. Saya bilang Panglima, Pak Panglima, itu peluru jangan dibuang sia-sia, sasarannya ada, nanti saya kasih tahu. Terkait dengan obsesi Kepala BNN Budi Waseso untuk menindak langsung pengedar narkoba, hari ini seorang pengedar narkoba tewas terkena peluru petugas BNN karena berusaha lari dari petugas. Petugas mengamankan paket sabu seberat 20 kg dari pelaku. Bandar narkoba berinisial YB tewas terkena timah panas petugas BNN saat berusaha kabur dari kejaran petugas di Pejagan, Jawa Barat. Bersama rekannya AS, YB hendak menyelundupkan paket narkoba sabu seberat 20,4 kg ke Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan mobil, di mana keduanya ditangkap petugas saat berhenti di sebuah minimarket yang tak jauh dari tol Pejagan, Jawa Barat. Petugas mengepung minimarket namun YB berusaha melawan dan melarikan diri. YB tewas terkena peluru petugas BNN, sementara rekannya AS dan barang bukti 20,4 kg sabu diamankan BNN. Atas perbuatannya AS terancam hukuman mati. Jadi memang harus demikian. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menangkap 2 orang pengedar narkotika jaringan internasional yang membawa sabu-sabu seberat 20 kg. Satu di antaranya tewas tertembak karena mencoba melarikan diri. Sementara Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba, di antaranya sabu-sabu 670 kg dan ekstasi 637.000 butir. Tim Badan Narkotika Nasional menggerebek dan menangkap 2 orang pengedar narkotika di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah, Rabu malam. Kedua pengedar narkoba yang masuk dalam jaringan internasional itu ditangkap usai berbelanja di minimarket. Salah satu di antaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas hingga tewas karena mencoba melarikan diri dengan cara menabrak mobil petugas. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 20 kg sabu-sabu senilai 30 miliar rupiah yang dibawa oleh 2 tersangka. Pelaku yang tewas bernama Yansensius Barliano segera dibawa ke rumah sakit umum, sedang pelaku lainnya Agus Salim asal Pasuruan, Jawa Timur, dibawa ke Mapolsek Tanjung, Jawa Tengah. Usai menjalani pemeriksaan, Agus Salim dan barang bukti sabu-sabu segera dibawa petugas ke Jakarta untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti narkoba senilai 1,2 triliun rupiah hasil penyelundupan jaringan narkotika nasional dan internasional hasil operasi bulan Juli hingga September 2015. Barang yang dimusnahkan berupa sabu-sabu 670 kg, ekstasi 637.000 butir, ganja 18,5 gram, dan ketamin 2,5 kg. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso turut menyaksikan pemusnahan barang haram itu. Menurut Tito, sebelum pemusnahan, jenis narkoba itu sudah diuji di laboratorium untuk membuktikan barang bukti itu benar-benar narkoba.
terutama dari Cina. Sehingga ada beberapa orang warga negara asing yang ditangkap dari Cina. Kemudian mereka umumnya menggunakan jalur laut, meskipun ada juga yang menggunakan jalur udara. Seperti kita tangkap bekerjasama dengan Bea Cukai. Ditangkap oleh Bea Cukai, kemudian kita kembangkan bersama-sama, ditangkap ekstasi dan sabu-sabu. Itu banyak, hampir 90 kg begitu. Kemudian yang untuk yang dari luar, dari jalur laut, umumnya menggunakan kapal. Ada yang langsung masuk pelabuhan dengan cover macam-macam, mulai tas, sepatu, dan lain-lain. Tapi ada juga yang diduga kemungkinan besar mereka barangnya dipindahkan di tengah laut. Jadi yang sedang kita kembangkan. Selama ini Indonesia masih menjadi tujuan para pengedar narkoba jaringan internasional dan para pemasok narkotika yang didominasi mafia Tiongkok dengan modus penyelundupan melalui jalur darat dan udara. Tim Liputan Berita 1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan narkoba senilai 1,2 triliun rupiah. Ya, barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil penyelundupan jaringan narkotika nasional dan internasional. Barang bukti narkoba tersebut terdiri dari sabu-sabu 670 kg, ekstasi 637.000 butir, ganja 18,5 gram, dan ketamin 2,5 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan polisi pada bulan Juli hingga September 2015. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, sebelum pemusnahan dilakukan, masing-masing jenis narkoba dilakukan uji laboratorium untuk membuktikan barang bukti yang dimusnahkan benar-benar narkoba. Tito menambahkan, pemasok narkotika ke Indonesia masih didominasi mafia Tiongkok. Modus penyelundupan narkotika yang marak saat ini masih menggunakan jalur laut, meski masih ada yang melalui jalur udara. Dari luar negeri, terutama dari Cina. Sehingga ada beberapa orang warga negara asing yang ditangkap dari Cina. Kemudian mereka umumnya menggunakan jalur laut, meskipun ada juga yang menggunakan jalur udara. Seperti kita tangkap bekerjasama dengan Bea Cukai. Ditangkap oleh Bea Cukai, dengan kita kembangkan bersama-sama, ditangkap ekstasi dan sabu-sabu. Itu banyak, hampir 90 kg begitu. Kemudian yang untuk yang dari luar, dari jalur laut, umumnya menggunakan kapal. Ada yang langsung masuk pelabuhan dengan cover macam-macam, mulai tas, sepatu, dan lain-lain. Tapi ada juga yang diduga kemungkinan besar mereka barangnya dipindahkan di tengah laut. Jadi yang sedang kita kembangkan. Paradigma baru dalam soal pemberantasan narkoba ini adalah lebih baik merehabilitasi daripada menghukum, terutama pemakai gitu. Tadi waktu awal kita bicara kontroversi sikap Anda tentang itu, lalu kemudian dikoreksi. Ya. Mungkin perlu diklarifikasi lagi. Ya, pemahaman saya begini, kan kita berdasarkan data tadi ya, data dan fakta yang ada bahwa pengguna narkoba ini setiap tahun selalu meningkat. Kenapa? Karena memang hukuman yang diberikan pada pemakai itu sangat ringan, bahkan bisa bebas dikala dia melaporkan diri sebagai korban, ya. Ini kan ada sanksi hukum, beban hukum yang ada pada pemakai itu harus dipertanggungjawabkan karena dia punya pertanggungjawaban hukum, ya. Artinya sejak serta-merta bahwa pemakai atau pengguna itu adalah menjadi korban karena dia ada unsur kesengajaan penggunaan, ya kan gitu. Artinya begini, kita harus berjalan secara simultan antara penegakan hukum dengan rehabilitasi, ini berjalan secara simultan. Pemahaman dan pemikiran saya yang pertama adalah supaya orang jerak tidak di kemudian hari dia akan mencoba-coba menggunakan, karena ada rasa ketakutan karena ada sanksi hukum yang akan dia terima dikala dia mulai mencoba menggunakan, ya kan? Ya. Tapi dikala dia sudah
sebagai pengguna memang negara kewajiban untuk merehabilitasi. Problem kita soal rehabilitasi ini, kalau korbannya ada 4 juta orang, kan bukan pertanyaannya direhabilitasi di mana? Tempat-tempat rehabilitasi, rumah sakit khusus itu kan sangat sedikit. Itu tadi Anda sudah bicara Depsos. Kemudian apakah di rumah sakit di daerah atau rumah sakit umum itu akan perlu ada sebuah tempat khusus untuk mereka? Ya, artinya gini, kan ada tadi gradasinya tentang pengguna ya. Ada yang baru mencoba, ada yang sudah lama, ada yang sudah edik karena ketergantungan. Artinya penanganannya kan beda-beda. Tidak semua harus di rumah sakit, ya kan? Tidak semua juga harus dilakukan di lembaga-lembaga rehabilitasi. Saya kira tidak begitu cara berpikirnya, ya. Tapi dalam orang yang baru memakai bisa saja dia dilakukan di tempat-tempat pembinaan khusus, sekaligus dia melaksanakan kegiatannya dan langsung tetap dia punya tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi. Ketika Anda di DPR kemarin, apakah ada pembicaraan soal anggaran? Iya, memang betul. Bertambah atau gimana? Ya, artinya begini, kemarin memang ada kebijakan dari pemerintah tentang pengurangan dari anggaran itu. Namun demikian kan kita hanya bisa melaporkan bahwa anggaran yang ada saja untuk melaksanakan kegiatan BNN secara keseluruhannya tidak cukupi. Itu yang kita sampaikan. Tapi kembali kepada negara ini soal anggaran, kan kita tidak bisa juga harus, kan ini kan kondisi negara juga harus kita lihat, ya. Artinya apapun yang ada yang diberikan oleh negara harus kita gunakan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Oleh sebab itu saya kira penanganan seperti rehabilitasi segala macam itu juga tidak harus oleh BNN, ya, karena itu ada fungsi-fungsi lain yang punya peran seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, ya kan, Menteri Pendidikan, ya itu juga saya kira orang yang stakeholders yang saya kira kalau itu secara bersama-sama tidak perlu juga dengan anggaran biaya yang khusus, ya. Saya kira itu. Pak Buas, sudah umum sekali terdengar cerita atau ada berita atau informasi yang mengatakan banyak sekali perempuan Indonesia dipacari, lalu kemudian menjadi kurir narkoba. Tetapi sebagian ada yang mengatakan ini penjahat. Pandangan Anda tentang ini? Ya, nanti kita kan harus melihat itu secara utuh, ya, tidak sepotong-sepotong artinya melihat itu. Memang salah satu modus operandi daripada bandar-bandar itu, ya terutama yang dari Afrika, yang beberapa tempat itu kan selalu menggunakan TKI kita yang ada di sana dengan modus operandi, ya dia dipacari, dikawini. Nah, setelah itu pas pulang ke Indonesia dititipi barang. Ada juga persoalan yang saya perlu tanyakan. Kan ini kan banyak sekali barang bukti narkoba, ya. Yang kadang-kadang kita juga tidak tahu kemana. Ada yang bilang dibakar, tapi ada yang justru bilang itu kembali ke pasar. Benar apa enggak sih, Pak Buas? Hal itu bisa-bisa saja terjadi, ya. Oleh sebab itu juga pengamanan dari barang bukti termasuk pemusnahannya ini harus secara terbuka, transparan dan diawasi secara ketat, ya. Oleh sebab itu termasuk mulai daripada penyitaannya, penggudangannya, nanti pemusnahannya. Dan ini kita melibatkan seluruh elemen, ya, termasuk elemen masyarakat sebagai dari bagian yang anti penggiat narkoba ini, ya. Nah, ini juga kita akan libatkan LSM termasuk dari kejaksaan, dari pengadilan, itu kita libatkan sama-sama melihat dan menghitung dan bagaimana cara memusnahkan itu semua. Pak Buas, Anda sekarang tidak di Bareskrim lagi, tapi sekarang sudah di BNN. Ini sebuah panggung yang berbeda. Tetapi ada pikiran apakah di sana juga akan banyak sekali kamera seperti Anda ketika di Bareskrim? Saya kira kembali pada niat saya tugas, nothing tulus saya tugas bukan untuk mencari popularitas, ya, bukan untuk mencari ketenaran, tapi bertanggung jawab akan amanah yang diberikan negara dan bangsa itu yang paling penting. Jadi tetap ceplas-ceplos, apa pasti adanya. Memang itulah karakter saya. Komjen Buas, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala BNN Komjen Budi Waseso dalam DBS To The Point episode kali ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa dalam DBS To The Point episode berikutnya.